Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Ini dia handphone yang bikin heboh dunia persilatan ya. iQOO Neo 10. Dikasih banyak, murah, tapi masih jadi bahan protesan. Yuk kita obrolin. Novotech Review. Barengan Novotech Review dan iQOO Neo 10 ini udah saya pegang hampir 1 bulan ya, dari sebelum handphonenya rilis. Dan dari pertama pegang, saya bisa bilang cukup terkesima dengan handphone yang satu ini. Yang pertama dari sisi desain. Looknya ini mirip banget dengan number seriesnya iQOO ya. Jadi saya agak bertanya-tanya, kenapa? Kok yang kelasannya mid, desainnya mirip-mirip nih sama iQOO 13. Cuman ya udahlah, kalau ini arah yang mereka tuju, sok monggo silahkan, mengingat Samsung juga modelannya seperti itu. Setelah ditimang-timang dan juga dipegang-pegang, lama-lama iQOO Neo 10 ini nyaman juga ya. Dengan bentukan bodi yang bagian pinggirannya ini bisa dibilang cukup flat, terus juga dengan bobot yang terasa gitu ya. Bukan yang paling ringan, tapi masih nyaman untuk penggunaan hari-hari. Dan juga bagian bodi belakangnya kalau diperhatiin ini masih ada konturnya. Seakan-akan itu belum cukup, iQOO Neo 10 juga udah dipadu-padankan dengan layar panel AMOLED 6,78 inci resolusi 1,5K, 144 Hz untuk refresh rate-nya, dan udah punya perlindungan shield glass. Saya akui secara pewarnaan layarnya memang handphone yang saya pegang saat ini, setidaknya unit saya, itu cenderung lebih agak kebiruan dibandingkan dengan warna-warna warm yang saya biasa dapat dari handphone-handphone flagship. Tapi ya sudah, secara temperaturnya, untungnya handphone ini masih bisa kita set ulang lagi ya, lewat menu setting. Tapi kalau ditanya bagaimana experience-nya saat multimediaan, bisa dibilang ya karakternya AMOLED lah ya, secara warnanya udah kaya dan hitamnya ya sudah pekat. Untuk masalah multimedianya, untungnya handphone ini sudah memiliki stereo speaker, tapi memang secara kualitas suara bukan yang paling wah. Mengingat handphone ini mid-range, jadi ya kita kasih celah lah untuk dia bisa bermain-main nyari untung dari handphonenya, nggak cuma sedekah doang. Pertanyaannya mungkin sekarang adalah 144 Hz untuk refresh rate handphone ini. Emang ada game yang dibuka sampai dengan 144 Hz? Jawabannya tidak. Tapi untungnya iQOO Neo 10 ini punya sistem yang bisa menginterpolasi refresh rate satu buah game ini naik ke 144 Hz. Contohnya adalah Mobile Legends Bang Bang atau MLBB. Saat saya mainkan gamenya dan saya coba ukur FPS-nya, sebenarnya sih secara data dia hanya terbaca 70 FPS aja. Tapi ya kalau kita coba cari-cari, kita rekam pakai 120 FPS, kemudian kita slow-mo ya kelihatan gitu ya. Memang lebih smooth nih untuk si mode 144 Hz-nya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah memang diperlukan untuk kita main MLBB sampai 144 Hz? Silahkan dijawab sendiri. Kalau saya sih ngerasa nggak perlu, jadi menggunakan mode 120 Hz aja atau standarnya dari si MLBB sudah cukup. Good news-nya sebenarnya bukan di situ. Saat kita main game-game yang kompetitif jatuhnya seperti CODM, dengan mode 4D Vibration Gaming Mode-nya, handphone ini berasa enak banget ya. Rasanya benar seperti kita megang controller dari Xbox atau PS5. Jadi ya terasa gitu, getaran-getaran di tangannya berbeda dibandingkan dengan handphone-handphone yang tidak menggunakan mode 4D Vibration Mode ini. Ya tentu kalau dibilang itu kan cuman gimmick, Vic, tidak berpengaruh ke performa dari saat kita main game. Iya, tapi secara experience-nya jadi terasa menyenangkan. Nah, kalau pertanyaan adalah gimana ceritanya sampai si iQOO Neo 10 ini bisa sampai memiliki interpolasi refresh rate up to 144 Hz tadi, jawabannya adalah di bagian dapur pacunya ya. Yang pertama dia menggunakan Snapdragon 8S Gen 4 dan dipadu-padankan juga dengan computing chip Q1 khusus punya iQOO. Nah, si computing chip ini sebenarnya yang ngebikin si iQOO Neo 10 itu bisa jadi punya FPS sampai dengan 144 Hz. Dan gak ketinggalan untuk video playbacknya di beberapa aplikasi streaming itu jadi lebih crispy dan juga lebih smooth. Nggak berhenti di sana, iQOO Neo 10 juga udah dibekali dengan RAM dan juga storage yang specs-nya nggak main-main ya, LPDDR5X, dan juga untuk storage-nya udah menggunakan UFS 4.1. Kalau ditanya efek ke penggunaan hari-harinya seperti apa, itu adalah di saat kita lagi pindah-pindah data gitu ya. Baik dari komputer ke handphone ataupun dari handphone ke komputer, ini transfer datanya jadi terasa lebih cepat saat dipadu-padankan juga dengan kabel yang tepat pula. Kalau dari sisi benchmarking sendiri, ya
iQOO bilang benchmarkingnya bisa sampai 2,4 juta. Tapi common-nya untuk varian 16.512 yang saya pegang ini, saya bisa mendapatkan skor Antutu 2.007.191. Sementara Geekbench 6-nya single core-nya di 2051 dan multi-core score-nya di 6.441. Sementara OpenCL-nya 14.226 dan Vulkan-nya 18.952. Yang menarik nih kalau kita ceki-ceki bagian 3D Mark-nya, karena hasil saya itu iQOO Neo 10 mendapatkan total stabilitas 48,8%. Ini sedikit di bawah ya dibandingin teman-teman lain yang bisa stabilitasnya itu sampai dengan 60%-an. Tapi entah kenapa saya coba 2 kali ya hasilnya angkanya ada di sini 48%-an. Kita bisa ngelihat dari grafiknya di mana loop pertama dia punya nilai yang tinggi dan loop setelahnya dia sudah mulai mengalami penurunan. Biasanya sih angka ini saya mengartikan dia diajak kerja panjang dan berat, tidak akan kuat-kuat banget. Tapi di saat saya coba main game ya, emang gamenya juga bukan yang paling berat sih, hanya MLBB aja. Agak panjang, faktanya adalah dia masih terasa cukup aman. Oh iya, by the way, ngomongin soal performa gamingnya sendiri, handphone ini baik MLBB dan juga CODM bisa dibilang cukup stabil di 120 fps. Sementara di saat mode interpolation mode-nya nyala, data FPS-nya dia stabil di sekitar angka 70 fps, yang berarti interpolation mode-nya pun juga bisa dibilang cukup stabil di angka 144 fps. Sementara kalau Anda ingin menggunakan handphone ini untuk ngedit video, let's say menggunakan CapCut, good news-nya adalah karena secara chipset dia udah oke performanya, jadi untuk swiping dan juga playback bisa dibilang baik itu source-nya adalah file dari kamera mirrorless ataupun juga dari kamera handphone dengan format 4K lock 10-bit 422, ya dia berjalan dengan lancar-lancar aja. Untuk exporting time-nya sendiri, video benchmark yang biasa saya gunakan, source-nya 4K lock 10-bit 422 sudah diwarnain dan di-render ke 1080, dan ini hanya memerlukan waktu antara jeda 24 sampai 26 detik. Tentu ini berbeda dibandingkan dengan Snapdragon 8 Elite yang hanya memerlukan waktu 22 sampai 24 detik aja. Tapi apakah perbedaan 2 detik itu berarti perbedaan harga sampai dengan 2 kali lipatnya? Ya silahkanlah, itu Anda yang menilai sendiri. Dari sisi baterai, nah ini yang sebenarnya membuat si iQOO Neo 10 ini jadi sangat menarik ya. Menggunakan 7000 mAh Blue Volt battery, saya secara konsisten itu bisa mendapatkan screen on time itu rata di atas 10 jam. Paling sedikit 10 jam. Bahkan yang paling menarik, saya pernah mendapatkan total screen on time sampai dengan 17 jam. Dan daya tahan ini sudah menyentuh di atas 1 hari. Lebih tepatnya 1 hari 7 jam. Jadi ya, handphone ini cukup badak hitungannya untuk performa baterainya. Ngecharge-nya pun juga nggak kalah seru ya. Dengan mode fast charging-nya mati, dia ini hanya memerlukan waktu 52 menit aja mengisi daya dari 0 ke 100%. Sementara kalau mode fast charging-nya mati, hanya memerlukan waktu sekitar 30 menitan untuk mengisi daya dari 0 ke 100%. Jadi ya, handphone ini cakep di bagian baterai dan juga cakep di bagian pengisian dayanya. Pertanyaannya, ada nggak sih yang agak gimana gitu dari performa handphone ini? Kalau menurut saya pribadi, itu ada di bagian kamera. Dan bukan di bagian hasil. Cenderung ada di bagian proses pengambilan foto untuk masalah exposure. Atau exposure dari iQOO Neo 10 ini bisa saya bilang sih cukup agresif ya. Entah kenapa exposure-nya naik turun dengan sangat cepat di saat saya pengen mengambil satu buah foto. Jadi iya, agak kurang nyaman untuk proses pengambilannya. Tapi untungnya untuk hasil foto saya bisa mendapatkan hasil-hasil yang bisa dibilang ini sih udah menarik ya. Tapi memang dalam 1 atau 2 kondisi kita bisa ngeliat lah hadirnya ghosting bisa kita pengen ngambil foto seperti beberapa foto ini. Tapi ya lagi-lagi ya, mengingat iQOO Neo 10 ini memang diunggulkan bagian performanya dan bukan bagian kameranya, ya bisa dibilang keunggulan kamera dari iQOO Neo 10 ini adalah nice to have. Untungnya punya hasil yang bisa dipertanggungjawabkan. Sementara di sisi video, ini dia hasil video yang bisa saya kasih lihat dari iQOO Neo 10. Kalau dicoba sambil jalan-jalan di mode 4K 60, iQOO Neo 10 ini bisa dibilang punya hasil kamera yang udah lumayan banget ya. Kalau kita nggak ngelawan arah matahari nih, kita bisa ngecek ini sih enak gitu, kayak langit kelihatan jelas, ini juga pohon-pohon jelas. Jadi secara dynamic range hitungannya lumayan gitu ya. Stabilisasi juga oke. Suara mic juga udah cakep. Autofocus
jalan. Natural bokeh juga bisa dibilang kelasannya udah oke ya. Tapi yang menarik kalau kita main di 1080 30 fps, nih, kameranya dirubah-rubah. Kamera belakang pindah ke kamera depan, ke kamera belakang, bisa dirubah pakai ultra wide, terus pakai main kameranya. Feel-nya sih udah cakep, tapi memang pertanyaannya kok nggak ada stabilisasinya nih kamera depan. Geter bener. Nah, yang menarik dari handphone ini sebenarnya adalah masalah harga. iQOO Neo 10 itu dirilis di harga mulai 5.999 untuk yang varian 8256. Dan itu sebenarnya adalah harga yang sangat-sangat menarik. Karena kadang kalau misalnya kita ngedapetin kupon di marketplace atau e-commerce, itu bisa menyentuh ujung-ujungnya kita beli di harga 5 atau mungkin 4,9-an. Jadi, wah lebih kacau lagi. Perbandingan antara spesifikasi, performa, dan juga harga yang kita bayarkan untuk handphone ini. Benar, mungkin nggak sempurna. Ada beberapa hal yang teman-teman harapin, tapi belum masuk ke iQOO Neo 10. But for now, this is what we have. Dan seriusan deh, kalau perbandingan antara harga dan juga performa sih sebenarnya handphone ini udah ngelawan banget. Tinggal sekarang, apakah teman-teman itu hatinya ada di iQOO Neo 10 atau mungkin masih terpaut dengan Poco atau mungkin pengen ngelirik ke Realme GT series. Ada GT70 dan juga ada GT7. Tinggal ditentukan sendiri. Kalau di versusin kayaknya nggak bisa ya, repot. Tapi ya, itu dia ya pandangan saya tentang si iQOO Neo 10 ini setelah 1 bulan. Cakep sih sebenarnya berbanding dengan harganya bisa dibilang oke. Tinggal sekarang teman-teman sendiri gimana? Tulis kolom komentar. Yuk kita diskusi, kita ngobrol. Untuk sekarang Taufik Nuh bunuh diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.